Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu seperjuangan. Perkenalkan, saya Ati Yudi Ramati dari kelompok 35066. Bapak Ibu, sedikit menceritakan riwayat diabetes saya. Jadi saya dari keluarga yang mempunyai riwayat diabetes, terutama ayah saya, sehingga saya mempunyai kebiasaan setiap 3 bulan sekali untuk melakukan cek rutin terhadap kadar gula darah. Pada tahun 1997 saya cek kadar gula darah dan ditemukan gula darah sesaat saya 275. Saya menerima hal tersebut dan saya berupaya bagaimana dengan diabetes ini saya akan mencoba mengontrol dan mengendalikan sehingga tidak terjadi komplikasi. Sehingga mulai tahun itulah saya mengkonsumsi obat-obatan untuk oral diabetes. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata terjadi beberapa komplikasi pada saya seperti hipertensi, kemudian terjadinya hiperkolesterol gitu ya, sehingga semakin lama obat-obatan yang saya konsumsi itu semakin banyak. Jadi mulai glukovan, kemudian amlodipin, kemudian simvastatin dan sebagainya. Dan yang sangat mengejutkan sekaligus menyedihkan buat saya adalah hal yang paling saya takutkan, yaitu yang terjadi pada awal tahun ini. Pada bulan Januari 2021 saya mengalami sesak nafas yang hebat, kemudian seluruh tubuh saya bengkak, kemudian saya harus masuk rumah sakit. Nah, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ternyata saya terdiagnosis terjadi pneumonia, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah adanya gangguan pada fungsi ginjal saya. Ya, dimana bisa dikatakan terjadi gagal ginjal, dimana kadar kreatinin saya pada saat itu 5,95. Dan pada saat itu juga diputuskan saya harus mengalami hemodialisis atau cuci darah. Kemudian setelah keluar rumah sakit, kadar kreatinin saya masih berkisar 3,2. Nah, saya mencoba mencari berbagai upaya alternatif gitu ya, bagaimana minimal itu tidak terjadi komplikasi yang lebih berat lagi. Bisa dikatakan saya antara menerima, kemudian yang kedua juga mulai sedikit putus asa gitu ya, tetapi tetap saya semangat untuk mencari pengobatan. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin adalah jalan Allah. Pada saat saya dinas ke Trenggalek, saya menemukan atau bertemu dengan sahabat saya namanya Mbak Titin. Beliau bercerita bahwa beliau juga diabetes tapi sekarang sudah terkendali dengan baik. Kemudian beliau memperkenalkan tentang program MOBI ini. Saya bertanya, apa sih MOBI itu gitu ya. MOBI ini adalah Miracle of Breath Indonesia, di mana program ini mempunyai tujuan bagaimana menyembuhkan diabetes tanpa obat, tanpa ramuan maupun tanpa alat. Saya mulai berpikir, apa iya gitu ya, bahwa yang selama ini konsepnya saya mengenal bahwa diabetes itu tidak mungkin disembuhkan seperti itu. Tetapi Mbak Titin memberikan link akhirnya, coba Bu Ati join dulu di dalam link tersebut. Akhirnya saya mencoba gabung, join ke dalam link, dan akhirnya saya masuk di dalam grup 35. Nah, pada saat menjalani
awal perkenalan, kemudian saat menjalani proses awal di program MOPI ini, saya mencoba memahami tentang beberapa hal yang disampaikan di pesan suara oleh Pak Eko. Jadi tentang naturopati, kemudian tentang PMP, dan tentang IF. Setahu saya bahwa naturopati ini sepahaman saya adalah satu kepercayaan yang memegang bahwa tubuh ini pada dasarnya adalah mampu untuk melakukan penyembuhan diri sendiri, seperti itu, dengan beberapa alternatif secara natural. Kemudian yang kedua, ini sejalan dengan yang saya pelajari juga, adalah salah satu pendapat dari Bapak Kedokteran kita, Hippocrates, bahwa di dalam suatu teknik penyembuhan kita fokusnya tidak hanya pada penyembuhan penyakit saja, tetapi juga bagaimana kita mengobati juga atau manage terhadap pikiran dan jiwa kita, ya, sehingga saya coba pahami itu. Yang kedua tentang PMP atau pola makan baru. Jadi sungguh luar biasa, alhamdulillah kita mendapatkan mentor Pak Eko yang luar biasa, dan kebetulan di grup 35 ini juga didampingi oleh Pak Partono, sehingga kita dengan teman-teman seperjuangan di grup 35 ini banyak sekali berdiskusi. Dan lebih-lebih barangkali saya juga banyak sekali berdiskusi dengan Pak Partono bagaimana sih tentang pola makan. Karena kebetulan sekali lagi, karena saya ada masalah dengan ginjal saya gitu. Apakah mungkin saya hanya makan protein, kemudian harus minum banyak dan sebagainya. Tapi saya banyak mendapatkan solusi itu dari Pak Eko maupun dari Pak Partono. Kemudian yang ketiga tentang IF atau intermittent fasting. Ini adalah satu program bisa dikatakan sebagai suatu puasa berkala, paling enggak 16 jam. Jadi biasanya saya melakukan itu mulai jam 8 malam sampai jam 12 siang, atau biasanya saya berbuka di jam 1 siang. Kemudian setelah banyak diskusi, saya mencoba menerapkan itu gitu ya. Kemudian saya melakukan, dan setelah menjalankan PMP dan IF pada hari kelima ini, alhamdulillah gula darah saya bisa turun dalam batas normal, meskipun pada saat itu belum masuk ke dalam 2 digit. Kemudian saya berkonsultasi, oke, obatnya mungkin bisa dikurangi gitu ya. Kemudian saya coba mengurangi, tetapi pada hari ke-7 itu stabil gitu ya, sehingga saya mencoba bertekad saya akan melepas obat. Jadi pada hari ke-7 setelah saya PMP dan IF, semua obat saya lepas. Jadi kebetulan Bapak Ibu, setelah saya menderita sakit ginjal itu, obat oral untuk diabetes digantikan dengan insulin. Jadi saya mendapatkan 2 jenis insulin, Lantus untuk malam hari dan Apidra untuk 3 kali sehari sebelum makan. Di samping itu ada juga Kandersartam untuk hipertensi, kemudian ada Simvastatin dan sebagainya. Pas hari ke-7 ini benar-benar obat saya lepas seperti itu, dan saya coba taat untuk PMP. Utamanya saya benar-benar mengidentifikasi makanan yang betul-betul bebas karbo atau zero karbo, dan saya coba full untuk mengkonsumsi yang full hewani dan mengkonsumsi air dalam jumlah banyak. Jadi rata-rata 2,5 sampai 3 liter, dan tetap menjalankan intermittent fasting secara teratur sampai saat ini. Dan alhamdulillah saya mendapatkan hasil yang positif. Menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Meskipun perjalanannya untuk gula darah saya untuk 2 digit ini cukup berat, tapi saya selalu konsultasi kenapa gitu ya. Jadi tetap intinya faktor internal ditata dulu gitu ya. Tetap harus sabar gitu ya, karena setiap orang mempunyai metabolisme yang berbeda, sarannya seperti itu. Sehingga alhamdulillah
pada selanjutnya kadar gula darah saya tetap dalam kondisi normal. Tetapi Bapak Ibu, saya selalu mengadakan pengamatan dan menulis dalam catatan harian gitu ya. Misalnya kok dengan makanan yang sama itu gula darah saya naik gitu ya. Ternyata salah satu identifikasi yang dilakukan saat itu mungkin terjadi gluconeogenesis. Jadi artinya mungkin saya sedang stres, sedang menghadapi pekerjaan yang berat, atau ada beban pikiran seperti itu. Ya, sehingga akhirnya hasil positifnya satu, yang pertama saya rasakan adalah kadar gula darah saya terkontrol dengan baik. Nah, ini alhamdulillah diikuti juga oleh tensi saya. Jadi yang dulu hipertensi, sekarang tensi saya masuk dalam rentang normal. Dan yang membuat saya sangat-sangat bersyukur gitu ya, ini satu hal yang sangat luar biasa, itu adalah di kadar kreatinin saya. Dari awal ikut MOPI 3,2, kemudian turun ke 2,8, bulan ketiga kemarin turun di 2,0. Ini sungguh anugerah yang luar biasa menurut saya. Jadi pada saat kita melakukan program-program MOPI ini dengan baik, baik PMP, IF, kemudian kita lakukan olah nafas dengan teratur, insya Allah hasil maksimal ini akan kita dapatkan. Jadi sekaligus ini menjadi kunci gitu ya buat kita, bahwa kita sendiri yang harus bisa melakukan motivasi terhadap diri kita, bahwa kita bisa melakukan itu. Dan yang kedua menurut saya adalah jujur. Jadi kita harus jujur dengan diri sendiri. Mungkin seperti cheating, mungkin mentor atau pembimbing kita nggak tahu, tetapi bagaimanapun sesuai dengan prinsip-prinsip naturopati itu tubuh pasti akan selalu memberikan respon terhadap apa yang kita lakukan, seperti itu. Sehingga ini satu hal yang sangat membahagiakan. Kalau kemarin-kemarin saya punya konsep bahwa diabetes itu tidak mungkin disembuhkan, pada kenyataannya setelah ikut program MOPI ini mudah-mudahan gitu ya, ini akan terus berlanjut, kadar gula darah saya terus stabil, insya Allah faal atau fungsi ginjal saya juga akan membaik, disertai juga dengan tensi yang terus dalam kondisi normal seperti itu. Ini sudah saya dapatkan baik dari hasil gula darah maupun hasil dari pemeriksaan kimia yang lain. Kemudian bonusnya ini berat badan mulai turun gitu ya, yang kemarin mungkin sedikit gemuk atau obesitas gitu ya, sekarang ini alhamdulillah di bulan ketiga sudah turun sekitar 14 kilo seperti itu. Sehingga sepertinya semua menjadi kombinasi gitu ya, yang membuat tubuh saya mungkin menjadi lebih sehat. Nah, satu hal memang kita nggak bisa hanya pada faktor makanan, tetapi bagaimana memanage pikiran, emosi, dan hati kita gitu ya. Sehingga dengan rutin mengikuti PMP, IF, kemudian OLNAP, sepertinya juga ikut membentuk gitu ya, atau merubah beberapa hal dari saya. Mungkin yang saya rasakan, saya menjadi lebih tenang gitu, lebih sabar, dan mungkin tidak kemerungsung seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, kita harus tetap bisa melakukan motivasi. Kemudian yang kedua, tetap melakukan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa satu inspirasi, satu semangat buat Bapak Ibu untuk terus melakukan kegiatan atau program MOPI ini dengan baik. Saya sangat berharap kita semua bisa menyebarluaskan program MOPI ini kepada teman-teman kita yang menderita diabetes, sehingga bagaimana kita bisa sama-sama sembuh
dari diabetes ini tanpa obat, tanpa ramuan maupun tanpa alat. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Eko, terima kasih kepada seluruh tim, terima kasih kepada Pak Partono selaku pemimpin kelompok kami, dan juga teman-teman dari kelompok 35 yang sudah berbagi terhadap keberhasilan maupun diskusi terhadap beberapa kemungkinan kenapa gula darah misalnya bisa naik atau turun. Saya mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa. Baik, terus semangat Bapak Ibu, semoga kita segera terbebas dari diabetes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.